Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di LastD, dan ini adalah video tutorial ketiga dari series tutorial set preference dengan Kotlin Android. Di video 1 kita sudah membuat sebuah layout, dan di video kedua sebelumnya kita sudah membuat sebuah class helper untuk set preference kita, agar ketika kita perlu set preference kita cukup panggil class helper ini. Video sebelumnya di sini ada typo ya. Ini teman-teman preference ini kurang di sini ya. Teman-teman bisa gunakan refactor, rename preference helper. Oke. Nah, kalau sudah, kita ke main activity. Kita buat sebuah let init var set preference helper, dan di sini kita panggil lagi. Oke. Jadi ketika activity itu dijalankan, kan dia melakukan onCreate ya. Apapun yang ada di onCreate ini dijalankan, dan dia memanggil sebuah set preference yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah onCreate itu ada lagi onStart. Nah, kita akan gunakan onStart ini untuk melakukan pengecekan. If get boolean is login. Nah, jadi kita panggil get boolean. Jadi dia akan mengambil nilai true atau false menggunakan key-nya adalah pref is login. Jadi ini adalah pref is login-nya, diambil dari sini kan ya. Kalau dia bernilai true, maka kita akan start activity, kemudian intent this to second user activity. Kemudian halaman atau activity ini ditutup menggunakan finish. Nah, jadi ketika bernilai true, dia akan langsung dipindahkan kemudian ditutup karena dia sudah berhasil login. Jika kita mengambil pref is login ini bernilai true, kalau false ya dia tetap di sini, maksudnya kayak gitu. Jadi ini untuk perintah untuk melakukan intent. Ini adalah perintah untuk mengecek apakah preference dari pref is login ini ada nilai true-nya. Kalau enggak, kan dia default value-nya berupa false. Nah, jadi ini biar lebih rapi aja, saya buatin sebuah metode baru di bawahnya. Oke, di bagian activity main di layout, kita kan punya edit username, password, sama button login. Nah, button login ini yang akan kita kerjakan di sini. Yang pertama, setelah diklik dia akan melakukan pengecekan ya. Kita bikin sebuah validasi sederhana, username dot getText, kemudian is not empty. Jadi kalau tidak kosong, dan maka dia akan melakukan menyimpan data pada set preference. Yang pertama, put nilai dari ini adalah Nah, jadi pada put ini kan untuk menyimpan data ya. Pada pref username dia akan diisi dari nilai dari username, kemudian teks dari username, kemudian untuk password dia diisi dari teks yang ada di password. Kemudian jangan lupa is loginnya, berarti dia
true karena kita baru saja melakukan login. Atau kalau ini mau dipisah, kita buat save session gitu ya. Yang pertama adalah username, kemudian nah, jadi yang di sini adalah save session. Yang pertama username diambil dari sini ya, .text, kemudian yang di sini diambil dari password. Kemudian baru dia melakukan move intent yang sudah kita buat sebelumnya di sini ya, untuk pindah ke user activity. Nah, kemudian biar nanti kan ketika dia save, dia menyimpan data kan, biar ada notifnya, kita tambahin di sini toast make text berhasil masuk. Atau ini bisa teman-teman buatin function sendiri, fun jadi di sini. Nah, jadi ketika dia edit username yang di sini ya, yang dua ini username sama passwordnya tidak kosong, maka isinya akan disimpan ke dalam share preference yang ini ya. Kemudian dia akan menampilkan pesan, kemudian dia akan melakukan perpindahan activity atau halaman menggunakan intent ke halaman berikutnya. Kita coba run ya. Username-nya adalah last day, kemudian yang di sini passwordnya adalah admin 123 login. Nah, dia akan masuk ke sini. Di sini username-nya belum tampil ya, karena kita belum munculkan dia di user activity. Dan kalau di back dia langsung close. Kalau dibuka share pref-nya, nah dia otomatis ada di sini. Karena kita belum bikin perintah untuk melakukan logout atau menghapus sesi login menggunakan share preference tadi. Oke, kalau sampai sini ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi seorang Android developer menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa kunjungi channel YouTube kita, Last Day Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Teman-teman juga bisa follow kita di sosial media di facebook.com/lastdayid atau juga di Instagram kita @lazdayid. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar membuat aplikasi Android secara step by step, teman-teman bisa kunjungi toko video tutorial kita di tokopedia.com/lastdayid. Karena di sini ada beberapa produk, saran dari kita teman-teman bisa menggunakan tutorial versi terbaru. Di sini misalkan contoh ada keterangan 2020 edition, atau jika teman-teman berminat dengan tutorial yang lain, teman-teman bisa tanya-tanya dulu via chat yang ada di sana. Fasilitas yang akan kita berikan ketika teman-teman membeli produk yang ada di toko kita, diantaranya adalah teman-teman mendapatkan akses Google Drive dan juga teman-teman bisa mendapatkan akses ke grup private Facebook Last Day Developer.